Selamat pagi, sahabat kreatif. Kembali bersama Bu Eta ya dalam materi Puebi. Sahabat kreatif, pernahkah kita salah dalam menulis tanda titik dan tanda koma? Nah, itu biasa kita lakukan ya. Terkadang kita lupa kapan menggunakan tanda titik dan kapan kita menggunakan tanda koma. Nah, ayo sekarang mari kita belajar bersama-sama bagaimana menggunakan tanda titik dan bagaimana menggunakan tanda koma, ya. Tanda titik kita gunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Untuk menandakan bahwa kalimat yang kita buat berakhir, maka kita gunakan tanda titik. Contoh, ayah membeli baju baru. Ayah pergi ke Bandung kemarin pagi. Nah, itu kita akhiri dengan tanda titik untuk menandakan bahwa itu kalimat itu sudah berakhir ya. Kemudian, tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya MUH Bisri. Kemudian A.R. Hartono. Tanda titik kita gunakan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Kalau gelar misalnya S.H. Sarjana Hukum, IR. Insinyur, doktor, DR kecil ya kalau dokter ya. Kalau dokter baru D-nya huruf kapital. Kolonel, kol titik. Nah, itu untuk untuk menunjukkan singkatan gelar. Kemudian, tanda titik juga digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah umum, yang sudah sangat umum ya. Singkatan terdiri atas 3 huruf atau lebih. Nah, kita menggunakan tanda titik ya. Kalau dia ada 3 kata, kita gunakan tanda titik. DKK misalnya kan, dan kawan-kawan. Kita mau singkat, jadi kita gunakan DKK titik. Kemudian DSB titik ya. Kemudian kita juga menggunakan tanda titik, misalnya untuk U.B. untuk beliau, itu kan singkatan ya. Kemudian tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, detik untuk menunjukkan waktu. Nah, kita yakin ini sudah biasa kita pergunakan ya. Misalnya pukul 07.34.15 berarti pukul 7.34 menit 15 detik, itu untuk memisahkannya tadi ya. Nah, kemudian tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, contoh, Sunario pindah ke Jakarta tahun 1987. Nah, itu tidak kita gunakan ya. Kemudian pesawat telepon nomor, nah itu ada, itu 44534, itu tidak kita gunakan ya. Karena itu terus yang tidak menunjukkan jumlah ya. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya ya. Contoh, acara peresmian Monumen Bahari Salah Asuhan ya, kan tidak kita gunakan karena itu judul ya. Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya, atau yang terdapat di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat ya. Nah, contohnya sekjen, sekretaris jenderal, tidak perlu digunakan penggunaan tanda titik karena itu kan akronim ya. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Ormas, organisasi masyarakat, lalu Kalpori. Nah, itu tidak boleh diberikan tanda titik karena itu akronim bukan singkatan ya. Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang kimia, satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang. Contoh Na natrium, kemudian 30 cm, panjang 30 cm, yaitu 20 kg, 20 kg, tepung terigu ya. Kemudian Rp 500 per buah. Nah, itu kan merupakan lambang-lambang ya yang tidak perlu kita berikan tanda titik ya. Rp itu juga tidak perlu dikasih tanda titik ya, biasa kita suka lupa ya.
RP titik begitu. Sebenarnya itu nggak tepat ya. RP tidak usah diberikan tanda titik ya. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama atau alamat penerima surat ya. Misalnya Jalan Melati 127 tidak boleh diberi tanda titik ya. Bandung 10 Januari 1986 tidak boleh diberi tanda titik. Karena itu alamat ya. Kemudian tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagian ikhtisar atau daftar contoh. Nah, ini biasanya kan untuk menandakan daftar isi, misalnya kan Departemen Dalam Negeri A, Direktorat Jenderal Pembangunan. Nah, di belakang angka kita atau huruf ya, di bagian itu daftar isi itu kita beri tanda titik A titik gitu ya. Contohnya 1.1.1. Kemudian 1.2 di belakang angka ya. Kemudian tanda koma. Nah, sahabat kreatif, tanda koma juga sering kita gunakan ya dalam penulisan secara tulisan. Nah, tanda koma ini kapan kita menggunakannya? Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang ya. Contoh, ibu membeli buah durian, jeruk, dan pepaya. Nah, itu adalah perincian ya, atau 1,2,3 itu juga perincian ya. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi melainkan. Nah, dalam sebuah kalimat kan ada kalimat setara, ada kalimat majemuk ya. Untuk memisahkannya kita menggunakan tanda koma. Tetapi harus didahului oleh kata konjungsi tetapi melainkan. Jadi kalau ada tetapi tanda koma ya, ini biasa kita lupa loh ini ya. Ayah bukan pergi ke Jakarta, koma, melainkan ke Bandung ya. Saya ingin membeli baju baru, koma, tetapi uang masih kurang. Jadi sebelum ada kata konjungsi tetapi harus diberikan tanda koma terlebih dahulu. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya ya. Karena sibuk, ayah tidak jadi pergi. Nah, itu kan kelihatan pemisahan induk kalimatnya yang mana, anak kalimatnya yang mana, ya kan? Karena sibuk, nah itu kan anak kalimat, ayah tidak jadi pergi, nah ya. Kemudian kalau hari hujan, ibu tidak akan pergi. Nah, kalau hari hujan, berarti kan ada induk kalimat inti ya, induk kalimat itu intinya, anak kalimat itu penjelasnya, ya. Kemudian tanda koma digunakan di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oh begitukah hasilnya? Wah, bukan main kerasnya. Nah, itu adalah kata-kata tanda koma yang digunakan pada kata-kata seruan itu ya sebenarnya ya. Kemudian tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Contoh, ibu tidak akan pergi kalau hari hujan. Nah, tanda koma itu tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat kalau anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat ya. Maksudnya mengiringi induk kalimat itu dia menjelaskan secara langsung, ibu tidak akan pergi kalau hari hujan ya. Andi mengatakan bahwa buku itu harganya mahal. Itu kan merupakan satu kesatuan kalimat ya. Anton tidak jadi membeli baju karena uangnya kurang. Tanda komanya sudah diwakili oleh konjungsinya ya. Tanda koma juga digunakan di belakang ungkapan atau kata penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Contohnya, oleh karena itu kita harus membayarnya sekarang juga. Nah, kemudian jadi, koma, kita harus menabung sejak sekarang juga. Nah, itu kan kata penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat ya. Jadi tanda koma itu digunakan di belakang ungkapan atau kata penghubung ya, di antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Kata penghubungnya kan ada, oleh karena itu kita kasih tanda koma. Itu untuk menyatakan sebab ya kan. Lagi pula juga sebab, meskipun begitu sebab, akan tetapi juga mengarah ke pertentangan ya. Diberi tanda koma.
Nah, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata ibu ya. Kemudian diberi tanda petik 2, kata ibunya diberi koma, saya lelah sekali. Nah, itu kan untuk memisahkan petikan langsung ya. Kemudian tanda koma digunakan di antara tempat penerbitan, nama penerbit, dan tahun penerbit. Misalnya tempat penerbitnya di mana, di Surabaya, kemudian kita beri tanda koma ya. Kemudian tahun terbitnya kapan, juga diberi tanda koma ya, untuk memisahkan itu ya. Tanda koma digunakan di antara nama dan alamat ya. Bagian-bagian alamat, tempat, tanggal, nama tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Bapak Haris Pambudi, Jalan Diponegoro 27, Surabaya. Itu kan pemisahan antara alamat, tempat, tanggal ya, surat. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. NTJKN rumusnya ya. N nama pengarang, dibalik tahun buku ya, judul buku ya, kota penerbit, dan nama penerbit ya. Ini bisa juga dibalik NJKNT ya. Menggunakan tanda koma bisa. Jadi tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga. Kalau untuk memisahkan gitu kan, yang mana nama, yang mana gelar akademik, makanya kita harus menggunakan tanda koma. Nah, tanda koma digunakan di depan angka persepuluhan di antara rupiah dan sen dalam bilangan 44,50. Itu kan memisahkan tuh dengan persepuluhan ya, di antara rupiah dan sen. Juga tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan posisi. Contoh, Ayah Pambudi, Pak Sartono termasuk orang yang kaya di kampung ini. Kan untuk apa, mengapit keterangan tambahan dan keterangan posisi ya. Kalau kita ingin memberikan keterangan tambahan, gunakan tanda koma ya. Kemudian tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru ya, dan mendahului bagian lain dalam kalimat tersebut. Contoh, tanda petik 2, sudah datangkah adikmu? Tanda seru, tanda petik tanya ibu. Nah, itu kan tidak perlu lagi kita berikan tanda koma ya. Nah, sahabat kreatif, demikian ya pembelajaran kita tentang Puebi, yaitu khususnya penggunaan tanda titik dan tanda koma. Teruslah belajar, maka kita akan semakin tahu ya. Semangat terus, selalu sehat walaupun di tengah pandemi, tetapi kita tetap beraktivitas seperti biasanya. Sampai jumpa.